saya Agustin Siti Lekawati dari Prodi PLB kelas 3B dengan nomor NIM 20201-862-02B0018. Mata kuliah Pendidikan Anak Tunanetra dengan dosen penghapus Sugiartati SPD MPD. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang beberapa materi. Jadi, materi yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang dampak ketunanetraan pada psikologis orang tua, saudara, keluarga, dan masyarakat. Nah, sebagai manusia, anak tunanetra juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, maupun di tengah-tengah lingkungan sekitarnya. Nah, selain itu, anak tunanetra juga memiliki hak untuk bersekolah atau hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak yang lainnya. Jadi, setiap anak tunanetra ini mempunyai hambatan belajar atau kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi hambatan belajar yang dialami oleh anak tunanetra ini bisa saja disebabkan oleh 3 hal berikut, yakni yang pertama adalah dari faktor lingkungan. Kemudian yang kedua yakni faktor dari dalam diri anak itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, setiap orang tua atau keluarga sudah pasti tentunya mereka mengharapkan kehadiran seorang anak yang sempurna tanpa memiliki kekurangan satupun. Nah, jika saja orang tua ini dikaruniai seorang anak yang mempunyai kelebihan atau yang mempunyai keistimewaan sendiri dan berbeda dengan anak yang lainnya, maka dari itu bisa saja hal ini akan mempengaruhi kondisi psikologis dari orang tua tersebut. Nah, begitu juga dengan keluarga. Jadi, jika di lingkungan keluarga terdapat seorang anak yang mempunyai kelebihan atau keistimewaannya sendiri, maka juga bisa akan mempengaruhi kondisi psikologis dari keluarga tersebut. Nah, masuk ke dalam submateri yang pertama, yakni dampak ketunanetraan pada orang tua. Nah, reaksi orang tua terhadap ketunanetraan anaknya. Jadi reaksi orang tua terhadap ketunanetraan anaknya ini dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, yang pertama yakni penerimaan secara realistik terhadap anak dan ketunanetraannya. Kemudian yang kedua yakni penyangkalan terhadap ketunanetraan anak. Atau misalnya anaknya ini seperti ini itu karena kesalahan dokter dalam memberikan penanganan. Jadi si orang tua ini menyalahkan si dokter yang membantu si ibu melahirkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah overprotection atau perlindungan yang berlebihan, atau tentang cerita tentang bagaimana cara bayi ini berjalan. Nah, kemudian yang keempat adalah penolakan secara tertutup, atau artinya membatasi ruang gerak anak. Misalnya kalau ada tamu, ada seseorang, pasti anak itu akan disembunyikan. Nah, kemudian yang kelima adalah penolakan secara terbuka. Jadi ini misalnya orang tua menghina, membuli, bahkan membuang anaknya karena kondisi tersebut. Nah, kemudian submateri yang kedua yakni dampak ketunanetraan pada saudara. Nah, jika anak yang terlahir dengan hambatan penglihatan atau memiliki gangguan di matanya, maka saudara kandung atau saudara kandung atau sepupu, baik itu adik ataupun kakak, maka juga akan memberikan dampak psikologis terhadap mereka. Di antaranya yakni beberapa dampak yang dirasakan oleh adik atau kakak dari anak dengan hambatan penglihatan itu biasanya mereka merasa malu ya, karena mempunyai saudara atau adik atau kakak yang cacat atau yang tidak bisa, istilahnya itu yang tidak bisa melihat. Nah, terkadang anak juga membutuhkan bantuan yang lebih banyak dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga kakak atau adik tersebut merasa terganggu ya dengan sikap ketergantungan dari anak tunanetra tersebut. Selanjutnya, yakni adalah dampak ketunanetraan pada anggota keluarga atau anggota yang lainnya.
Jadi, anggota keluarga lain anak tunanetra seperti paman, bibi, sepupu, dan kerabat lain dari anak tunanetra juga akan turut merasakan dampak dari hambatan penglihatan yang dialami oleh anak tersebut. Nah, dari hasil penelitian para ahli mengenai pandangan dan sikap orang awam terhadap penyandang tunanetra adalah bahwa dalam pandangan orang awam, penyandang tunanetra memiliki beberapa karakteristik, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Nah, ketunanetraan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga juga dapat berdampak terhadap perceraian. Artinya dapat memicu terjadinya pertengkaran di dalam sebuah keluarga. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ketunanetraan yang dialami oleh anak dapat mempengaruhi keluarga secara keseluruhan. Nah, anggota keluarga yang lain juga dapat mengalami keadaan fisik dan emosional well-being yang lebih lemah. Kemudian, dampak yang selanjutnya adalah dampak ketunanetraan pada masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat beranggapan bahwa orang tua yang memiliki anak tunanetra dianggap terkena kutukan atau bisa juga dianggap terkena penyakit kotor karena melakukan perbuatan asusila di masa lalu. Misal contoh melakukan seks bebas seperti itu. Nah, sehingga orang tua akan merasa bersalah. Alhasil, hal ini berdampak pada munculnya gejala depresi dan disfungsional pada orang tua dan dapat meningkatkan stres yang dialami oleh keluarga. Nah, oleh karena itu, yang harus dilakukan apabila orang tua dan keluarga mengalami gangguan psikologis akibat kehadiran anak tunanetra, yakni dengan cara melakukan terapi. Nah, contoh salah satu terapinya adalah logos terapi. Nah, logos terapi ini berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti makna atau meaning, dan juga rohani berarti spiritual. Nah, sedangkan kata terapi mempunyai arti penyembuhan atau pengobatan. Nah, secara umum logos terapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup atau the meaning of life dan hasrat untuk hidup bermakna atau the will the meaning merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna yang didambakan. Nah, hal tersebut adalah ungkapan dari Frank dalam Basman tahun 2007. Nah, logos terapi ini bertujuan membantu pasien untuk menemukan artinya makna hidup. Jadi logos terapi ini percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup seseorang merupakan motivator utama dari orang tersebut. Cukup sekian materi tentang dampak ketunanetraan terhadap psikologis orang tua, keluarga, saudara maupun masyarakat, dan kita akan lanjut ke materi yang berikutnya.